siang, nama saya Destaria Banjarnahor, NIM 180501056. Di sini saya akan membahas tentang sistem keuangan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang munculnya pasar keuangan, yaitu mempertemukan antara pemilik dana atau supplier dana dengan peminjam dana yang memungkinkan keuntungan dari transaksi. Pengaliran dana dibagi secara dua, yaitu pertama secara langsung dan kedua secara tidak langsung atau melalui lembaga perantara keuangan. Manfaat lembaga keuangan yaitu 1. Menekan ongkos transaksi. Yang kedua, mengurangi harga transaksi. Yang ketiga, memperlancar aliran dana. Yang keempat, berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun, informasi asimetris dapat menimbulkan resiko pada pelaku ekonomi serta ancaman bagi fungsi intermediasi. Gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan yaitu mempengaruhi sistem keuangan, mengurangi pertumbuhan ekonomi, maka butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Aliran dana dalam sistem keuangan, yaitu ada perantara keuangan atau suppliers, yaitu rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat asing. Kemudian ada peminjam atau pengguna peminjam. 1 rumah tangga, yang kedua perusahaan, 3 pemerintah, yang keempat perusahaan asing. Aliran dana dalam sistem keuangan. Pihak dalam sistem keuangan. 1. Pemilik dana. Memiliki dana berlebih, tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan atau pihak tidak produktif. Yang kedua, peminjam dana. Memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi. Selanjutnya, manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan, yaitu 1. Kegiatan investasi yang meningkatkan produksi. Yang kedua, kegiatan konsumsi, yaitu terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi pasar keuangan. Yang pertama, berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Yang kedua, berdasarkan prioritas pengembalian. Yang ketiga, berdasarkan urutan transaksi. Yang keempat, berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama, pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yaitu 1. Pasar uang. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pasar modal, yaitu pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang kedua, pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return. Yang pertama, pasar obligasi atau debt market, yaitu pemegang surat utang atau obligasi memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer resiko. Yang kedua, pasar ekuitas atau equity market, yaitu pemegang saham ekuitas menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi. Pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar, yaitu pasar bunga atau exchange market. Yang kedua, pasar non-bursa. Informasi asimetris, yaitu adanya argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan. Secontohnya analogi pasar jeruk Medan. Informasi asimetris menciptakan ongkos transaksi keuangan. Kemudian adanya pilihan merugikan dan menimbulkan bahaya moral.
Pilihan merugikan adalah ketidakmampuan mengetahui risiko atau gagal bayar peminjam berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Perilaku bahaya moral yaitu muncul setelah dilakukan transaksi. Contohnya, peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas beresiko tinggi untuk memperoleh return tinggi. Klasifikasi perantara lembaga keuangan. 1. Berdasarkan sumber dana, yaitu 1. Lembaga penerima simpanan. Yang kedua, control saving institution, yaitu lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik, sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Yang ketiga, perantara investasi, yaitu lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Sistem keuangan global. Bentuk-bentuk peminjaman bank dan perusahaan kepada negara lain, yaitu 1. Obligasi asing. Instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contohnya obligasi perusahaan, eurobond, dan euro currency. Regulasi sistem keuangan. Mengapa dan oleh siapa? Regulasi sistem keuangan dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Karena adanya resiko akibat asymmetric information. Adapun bentuk regulasi sistem keuangan, yang pertama, 1. Menyediakan informasi kepada publik. Tujuannya adalah agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi resiko. Maka, pemerintah perlu mewajibkan pelaku keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik. Yang kedua, menjaga kesehatan sistem keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Contohnya melalui penetapan cadangan minimum. Yang keempat, menggairahkan kepemilikan rumah. Merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bisa kepada sektor tertentu. Ini kerap dilakukan oleh otoritas moneter di least developed countries. Demikian hal yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.